topik-topik terhangat yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Oke, langsung aja. Nona, hari ini kita ada topik apa sih? Nah, topik kita hari ini adalah mengenai kebijakan pencabutan masker di ruang publik. Oh iya, mengenai kebijakan tersebut aku juga sempat baca sih. Ada beberapa kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat. Ada beberapa orang yang setuju dan pro di kebijakan ini, tapi ada juga beberapa orang yang kontra dengan kebijakan tersebut. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, kita saksikan dulu yuk cuplikan videonya. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Oke, sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Mulai dari sebelah saya, silakan. Perkenalkan, saya Maya Aprianti, saya seorang mahasiswi. Nah, boleh ke sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Gracia Dea, saya seorang karyawan swasta. Oke, tadi kita barusan sama-sama melihat mengenai cuplikan video tentang pencabutan pemakaian masker. Nah, menurut kalian sebagai masyarakat di tempat umum itu bagaimana pendapatnya? Mulai dari Gracia dulu. Kalau menurut saya pribadi sih, saya setuju ya dengan kebijakan tersebut. Karena saya merasa pengap aja gitu kalau misalkan terus-terusan harus memakai masker, apalagi di dalam kereta yang kadang-kadang kalau misalkan saya berangkat pagi-pagi tuh desek-desekan banget kan. Iya, bener banget. Kalau di dalam kereta itu jadinya tuh kayak walaupun ada AC-nya itu kereta, tapi saya merasa pengap gitu, panas. Jadi kalau menurut itu saya setuju sih. Tapi kadang juga ribet juga nggak sih ya kalau misalnya kita buru-buru kan? Bener banget, ribet kalau misalkan kadang-kadang suka lupa terus datang ke suatu tempat, ternyata tempat itu mengharuskan kita untuk memakai masker. Iya. Oke, kita dengar dulu mungkin ya dari Maya sendiri bagaimana pendapatnya. Kalau saya sih kurang setuju ya. Oh. Soalnya itu kan masker itu udah kayak habit atau udah kebiasaan nih semenjak COVID-19 kemarin kan. Jadi kayak kalau misalkan nggak pakai masker nih keluar kayak ada yang kurang gitu di muka ya. Udah gitu apalagi menggunakan masker itu kan bisa meminimalisirkan penyakit itu kan ya. Apalagi kalau misalnya ada yang pilek, batuk, apalagi di kereta rame begitu desek-desekan kan bisa mengurangi maksudnya dari bau gitu ya, dari bau badan gitu. Jadi rasa feel safe gitu ya, nyaman gitu ya. Tapi Nona, Maya dan Gracia, for information, sekarang masker juga digunakan sebagai style, salah satu style. Jadi kadang ada orang yang nggak pede malah kalau nggak pakai masker. Oke, nah dari Gracia sendiri yang kontra terhadap kebijakan tersebut, kadang pernah merasa nggak sih di tempat umum kali kamu nggak pakai masker tapi ngerasa nggak safety gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pasti pernah ya, apalagi kalau misalkan saya sedang berdekatan atau ada orang yang tiba-tiba batuk atau bersin tapi dia nggak menutup itu gitu. Itu saya juga was-was sih. Kalau ada orang kayak gitu paling sayanya yang langsung memakai masker lagi. Oke. Tapi ada tips lain nggak selain kamu langsung memakai masker ketika ada orang yang batuk atau pilek gitu? Ada tips lain atau tips and trick gitu? Iya, tips barangkali buat teman-teman yang lain juga nih yang setuju nggak pakai masker, cuma kan tetap harus ada preventif ya, harus ada upaya pencegahan nih. Gimana tuh?
Paling kalau menurut saya ya, kalau misalkan kalian semua, kamu ini pengen lepas masker, pastiin dulu kalau imun kamu itu kuat, tubuh kamu kuat. Jangan lupa untuk minum vitamin setiap hari biar imun kita tuh Daya terjaga, tahan, ya. iya daya tahan tubuh kita itu terjaga. Jadi kalau misalkan walaupun ada yang sakit di dekat kita tidak akan tertular karena daya tahan tubuh kita kuat. Lalu kalau abis pergi kemana-mana nih, kita tuh langsung cuci tangan, langsung cuci kaki. Kalau bisa kita langsung mandi, biar virus-virus, bakteri-bakteri di seluruh tubuh kita ini tuh hilang gitu. Terus jangan lupa juga nih, selalu bawa hand sanitizer kalau Bener kemana-mana. banget. Iya, itu juga kayak udah jadi kebiasaan ya, kemana harus bawa hand sanitizer. Meskipun sekarang tempat umum udah disediakan tempat Buat cuci cuci tangan, tangan, tapi lebih kadang kalau safety. lebih praktis kan ya, hand sanitizer betul. tinggal semprot atau tinggal di ini aja. Oke. Oke, kalau dari Maya sendiri mungkin kan Maya lebih pro ya terhadap memakai masker. Tapi pernah nggak Maya itu dibilang so bersih loh pakai masker mulu gitu? Udah pasti. Pasti. Udah pasti itu kalau kayak sebersih lu pakai masker mulu, ya gimana ya, namanya udah jadi kebiasaan dari COVID itu nggak pernah lepas masker. Apalagi kalau saya di kelas pun juga nggak lepas masker, dosen saya juga nggak lepas masker. Jadi kalau misalkan lepas masker pun kayak aneh ngelihatnya. Kalau saya lepas sendiri yang lain pada pakai, jadi kan mau nggak mau saya tetap pakai dong, walaupun orang sekitar saya yang di rumah saya pada bilang saya sok bersih atau sok sehat. Saya tidak peduli sih, tidak hiraukan. Jadi menurut saya lebih safety untuk diri saya sendiri. Oke. Jadi seperti itu ya, Nuna. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi dua-duanya ini nggak salah gitu kan. Jadi, tapi sayang banget ini perbincangan yang sangat seru, tapi waktunya kita sudah menunjukkan untuk menyudahi diskusi yang menarik ini. Iya, bener banget. Baiklah, sebagai penutup, saya akan menyimpulkan sedikit mengenai diskusi kita hari ini, yaitu adalah mengenai kebijakan pencabutan masker ini sebenarnya patut kita syukuri dan patut kita sambut dengan gembira, karena itu juga pertanda bahwa negara kita sudah bebas terhadap COVID-19. Namun bagaimana Anda menanggapinya, mau memakai atau melepas, itu it depends on you. And then tapi dalam catatan kita juga mesti menjaga imun, mesti menjaga kebersihan juga. Iya, jadi pokoknya meskipun kalian setuju atau tidak pun, menjaga kesehatan tuh wajib ya. Tadi ada beberapa tips-tips yang sudah disampaikan dari Mbak Gracia ini ya, itu bisa kita terapkan ya, bisa kita tiru. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada bintang tamu. Terima kasih ya. Terima kasih. Setelah pembahasan tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Sayang sekali, padahal itu seru banget. Tapi jangan lupa, kita akan terus menyuguhkan informasi dan topik-topik yang sangat menarik berikutnya. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa.